Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'udah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menempatkan kita di tempat yang mulia dalam majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita, mudah-mudahan perhimpunan kita, mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini dikucuri dengan rahmat dan barakah serta maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat serta para pengikut yang setia ila akhir zaman. Bapak Kepala Desa, staf pangkat serta staf-stafnya, Ketua BKD, Ketua Takmir Masjid, apa namanya? Nurul Hidayah, Ketua PHBI, dan hadirin wal hadirat yang dengan tanpa mengurangkan rasa hormat dan ta'zim, saya tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka satu persatu, namun tanpa mengurangkan rasa hormat, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum bi thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, cinta dengan nabinya. Yang kedua, cinta dengan ahli bait zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tentang qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Insyaallah pada malam ini, pertemuan kita pada malam hari ini, kita kupas ala kadarnya tentang hadis Nabi yang berkenaan dengan 3 perkara ini. Alhamdulillah, di bulan Maulid, bulan Maulidur Rasul, kita berkumpul di tempat ini untuk memupuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab pertemuan ini, dengan sebab perkumpulan ini, dengan sebab perjumpaan ini, dengan sebab perhimpunan ini, Rasulullah menyebutkan ini merupakan taman surga dari taman-taman surga yang lain. Disebutkan, idza maratum riyadil jannah farta'u, apabila engkau melewati, menemui, menjumpai taman surga, farta'u, hadirlah kalian, duduk sertalah kalian, bersamalah kalian. Farta'u, qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah itu taman surga? Qala majalisul ilm, yaitu majlis ilmu, wa fi riwayatin majalisul dzikir, majlis dzikir. Jadi kita berada di taman surga. Orang yang berada di taman surga dalam keadaan hanian, dalam keadaan tenang, wa tuma'ninatan, dalam keadaan tentram hatinya. Di sini tempat kita memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tempat kita bersilaturahim, mengukur eratkan perhubungan kita. Di sini kita saling kenal mengenal. Di sini perjumpaan kita yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah kita bahwasanya belum lagi kita bubar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat luar biasa kita berada di taman surga, min riyadil jannah, dari taman-taman surga yang lain. Di sini pula dibacakan Al-Quran, di sini pula dibacakan kalam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini pula dibacakan riwayat orang-orang yang saleh, di sini pula disebutkan kebaikan-kebaikan, di sini pula kita tempat berkumpul untuk berbuat kebaikan dan menghindar dari majlis maksiat. Maka tempat-tempat yang seperti ini, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah,
apabila majlis perkumpulan, perhimpunan, di situ disebutkan riwayat-riwayat, di situ dibacakan Al-Quran, di situ dibacakan hadis Rasulullah, di situ dibacakan riwayat orang yang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan kebaikan-kebaikan, tanzilur rahmah, turunlah rahmat ke atas orang-orang yang berhadir di tempat itu. Kalau toh dia tidak bisa hadir, maka buatlah hati ini cinta. Jangan sampai marah, jangan sampai dongkol hati, buatlah cinta. Ya Allah, saya memang tidak bisa berhadir karena ada satu perkara, karena ada satu urusan, tetapi saya cinta dengan majelis itu. Maka orang seperti ini pun akan mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bagaimana kita diajak bersuluh, kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apapun status kita, hari ini kita disebut bapak, hari ini kita disebut kakek, mbah, hari ini disebut apa saja, tetap saja kita sebagai anak daripada kedua orang tua kita. Walaupun hari ini usia kita sudah tua, hari ini kita sudah kakek-kakek, datuk segala macam, tapi kita bukanlah lahir dari daun keladi, bukan lahir dari daun pisang. Kita punya orang tua, ayah dan bapak. Kerja mereka berdua, orang fisabilillah, lahirlah beban kita. Ayah bapak. Oleh karena itu kita selaku sebagai anak, adibu awladakum ala thalathi khisalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Cinta kepada nabinya. Secara langsung kita tidak melihat dengan nabi, kita tidak sezaman dengan nabi, kita tidak tahu persis bagaimana nabi, tetapi akan disebutkan riwayat bagaimana sahabat-sahabat merealisasikan cinta mereka kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan begini kita mudah-mudahan dengan begini kita bisa menirunya, walaupun tidak 100%. Buatlah hati untuk cinta dengan Nabi. Rasulullah lahir, gembiralah hati, dan kita merayakan, kita mengadakan perayaan Maulidur Rasul, mengenang kembali bagaimana rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepaling besar rahmat ke atas dunia adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta dengan baginda Nabi, apa sahaja yang berkenaan dengan Nabi, apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi akan menjadi mulia. Di sini pasti banyak yang hafal surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min Abu Lahab. Itu jelas celaannya dalam Al-Quran, 100% jelas akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun ketika dikabarkan oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, pembantu beliau, hadam beliau senang dengan kelahiran baginda Rasulullah. Setelah 1 kali senang itu, semua sisa umurnya adalah untuk memerangi Rasulullah SAW. Padahal yang lahir ini keponakan. Dalam satu riwayat disebutkan Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi bertemu dengan dangsanaknya, saudaranya, yaitu Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama sebenarnya, gelarannya Abu Lahab. Abu Lahab ketemu dalam mimpi. Kata Abbas, wahai kakanda ulun, bagaimana nasib yang dikubur? Lalu dijawab oleh Abu Lahab, aduh, sakitnya dalam kubur luar biasa. Hari-hari saya disiksa, hari-hari saya dibelindir, hari-hari saya dimasukkan ke mesin cuci, banyak noda dan kotoran, hancur lebur bentuk lagi. Ulama nadijat juluhum badannahum juludan ghairaha liyazuqul adab. Setiap kali badan saya hancur bentuk lagi, hancur bentuk lagi. Kenapa? Karena saya memusuhi Rasulullah dan tidak beriman dengan Rasulullah. Terus kata Abbas, bagaimana keadaanmu setelahnya? Setiap hari Senin siksaan saya diringankan. Jadi jari jemari saya
saya boleh menghisap air segar, susu yang segar, sehingga siksaan yang 6 hari saya rasakan seolah-olah sirna, tidak teringat lagi. Tetapi bila selesai hari Senin, kembali